Baik, anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak pagi ini? Oh, sehat ya, alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, pagi ini kita belajar gabung ya, kelas 3 dan kelas 2 karena wali kelas 2-nya tidak ada, jadi ibu gabungkan di kelas ibu. Nah, jauh sebelumnya, Ibu mohon maaf atas keterlambatan Ibu. Tadi macet di perjalanan anak-anak, tapi terlambatnya hanya berapa menit ya. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau cek kehadiran anak-anak dulu ya. Ya, kelas 3. Oh, alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Kelas 2, oh lebih hadir lagi, alhamdulillah anak-anak. Ibu harap apa yang kita pelajari hari ini bisa diingat dan bisa dipahami ya anak-anak. Ya, sebelumnya pula Ibu mau meminta ketua kelas 3 untuk membaca doa. Ayo uh, Andini maju untuk membaca doa. Membaca doa mulai. Ya, berdoa selesai. Anak-anakku, materi yang Ibu ajarkan hari ini adalah untuk kelas 3, yaitu tema 3, subtema 2, yaitu tentang wujud benda di sekitar kita. Lalu yang kelas 2 yaitu mata pelajaran matematika, penjumlahan bilangan bersusun. Nah, oke anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tujuan untuk kelas 2 yaitu siswa dapat menjumlahkan bilangan bersusun, sementara kelas 3 yaitu mata pelajaran IPA, siswa mampu mewujudkan mampu mengetahui wujud benda, dan 2, siswa mampu mengetahui sifat-sifat dari wujud benda. Nah, baiklah anak-anak, untuk matematika Ibu ingin mengajarkan dulu. Kemarin kan yang kita jumlahkan adalah satuan dengan satuan. Nah, sekarang anak-anakku penjumlahan bilangan bersusunnya ratusan dengan ratusan. Contoh bilangannya adalah 125 ditambah dengan 150 anak-anak. Nah, untuk anak-anakku ketahui cara menjumlahkan suatu bilangan itu kita melalui dari belakang dulu anak-anak. Seperti kita bersusun 125, lalu di bawahnya 150. Nah, yang perlu kita jumlahkan dulu pertama itu adalah satuan dengan satuannya. Seperti 5 ditambah 0 sama dengan 5, lalu 2 ditambah 5 sama dengan 7, lalu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ibu ulangi lagi, gimana Kika? Bisa dipahami? Nah, coba Ibu ulangi lagi ya. Di sini 2 nomor yang Ibu kasih. Yang pertama yaitu 125 ditambah dengan 150. Nah, lalu dari soal yang Ibu kasih ini, anak-anakku sekalian, agar mudahnya kita mengerjakan soal tersebut, kita susunkan, yaitu satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Namun, anak-anakku harus ketahui, Ibu ulangi lagi,
Kita mengerjakan mulai dari satuan dulu. Seperti satuannya tadi yaitu 5 dan 0. 5 tambah 0 sama dengan 5. Lalu 2 ditambah 5 sama dengan 7. Lalu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Lalu nomor 2 anak-anakku sekalian, nomor 2 adalah 250 ditambah dengan 175. Sama juga anak-anakku sekalian, kita cara mengerjakan sama juga seperti tadi. 0 ditambah 5 sama dengan 5, satuannya kita jumlahkan dahulu. Kemudian puluhannya yaitu 5 dan 7. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Nah, anak-anakku sekalian, 5 tambah 7 sama dengan 12. Caranya, 2-nya kita tuliskan di bawah, lalu 1-nya kita simpan di atas 2. Lalu setelah itu nilai ratusannya 1 ditambah 2 sama dengan 3 ditambah dengan 1 sama dengan 4. Jadi sudah jelas anak-anakku, hasilnya yang nomor 1 itu jumlahnya adalah 275, sementara nomor 2 adalah 425. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipaham atau tidak? Supaya Ibu lanjutkan lagi di materi anak-anakku kelas 3. Di mana anak-anak? Bisa dipahami kelas 2? Oh iya, alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk di materi kelas 3, yaitu tema 3, subtema 2 tentang wujud benda. Nah, di sini anak-anakku sekalian, ada 2 tujuan yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, siswa mampu memahami perbedaan wujud benda di sekitarnya. Lalu yang kedua, siswa memahami sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya. Nah, anak-anakku, sebelumnya kita mempelajari mempelajari yaitu ciri-ciri benda itu mempunyai 2. Ciri-ciri benda itu ada 2 yang kita pelajari minggu lalu, yaitu mempunyai massa dan volume. Nah, di sini Ibu hanya ingin mengulangi lagi, yaitu apa yang dimaksud dengan massa? Massa itu adalah banyaknya bahan menyusun terdapat dalam sebuah benda, dan massa juga dapat diukur menggunakan timbangan dan lain-lain. Nah, itu. Lalu apa juga yang dimaksud dengan volume? Nah, volume itu disebut kapasitas atau isi. Nah, volume adalah beberapa banyak ruang yang bisa ditempati oleh suatu benda. Itu anak-anak. Nah, sekarang kita lanjut ke materi kita. Itu adalah pelajaran yang lalu. Nah, untuk anak-anakku ketahui, wujud benda itu ada 3. Di sekitar kita, wujud benda itu ada 3. Yang pertama, wujud benda pertama, benda padat. Kedua, benda cair. Dan ketiga adalah gas. Nah, pada benda-benda tersebut mempunyai sifat masing-masing. Yang pertama, Ibu ingin jelaskan sifat pada benda padat. Ada 6. Yang pertama, bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah. 2, memiliki berat dan massanya tetap. 3, dapat berubah bentuk dengan ciri tertentu.
4, dapat dapat berubah wujud menjadi cair atau gas. 5, ada benda padat yang lunak dan ada benda padat yang keras. 6, dapat digenggam. Nah, contoh benda-benda padat itu adalah yang pertama kayu, batu bata, dan plastisin. Nah, mungkin anak-anak sudah ketahui enggak? Ibu mau tanya dulu, udah mengenal enggak batu itu yang bagaimana? Atau kayu itu bentuknya bagaimana? Anak-anak sudah kenal apa belum? Gimana Anggun? Oh iya, sudah kenal. Nah, walaupun anak-anakku sekalian sudah kenal benda padat itu seperti apa, nah di sini Ibu ingin memberikan contoh dari benda-benda padat tersebut. Nah, contoh ini adalah benda padat, kayu. Ini kayu. Nah, ini kayu. Lalu yang berikutnya adalah batu. Nah, karena di sekitar kita ini tidak ada sisa batu bata, tapi yang jelas kalian pernah lihat batu bata itu di rumah kalian sekitar di sekitar kalian ada batu bata ya. Nah, anak-anakku tadi ada eh, ada 6 sifat benda padat. Nah, poin yang pertama, bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah. Ya, betul sekali. Nah, seperti kayu ini, umpama ibu pegang, volumenya tetap yang walaupun setelah ibu pegang lalu Anggun juga pegang, benda ini tetap volumenya, dia tidak berubah. Lalu memiliki berat dan massa yang tetap. Nah, yang walaupun juga tempatnya berbeda, tapi beratnya tetap. Dia tidak berubah beratnya. Lalu yang berikut, dia dapat berubah bentuk dan cirinya tertentu. Nah, kenapa dia cirinya bisa berubah? Tadinya kayu sebatang kayu, lalu kita ingin membuat menjadi apa ini ya? Tempat sendok nasi. Ini sendok nasi kayu ya. Apa bahasa Bimanya ini anak-anak? Oh iya, bahasa Bimanya cekdo ya anak-anak. Iya, betul. Nah, dia ini bisa berubah bentuk. Nah, contoh juga seperti batu tersebut. Tadinya batu ini polos-polos saja, lalu orang membuat jadi apa anak cobe, jadi dia bisa berubah. Nah, gimana anak-anak? Untuk sifat-sifat benda ini sudah bisa dipahami apa belum? Nah, untuk itu anak-anak, Ibu mau mengajak kalian tepuk salut, salut ya. Tepuk apa lagi anak-anak? Tepuk apa? Oh, tepuk ojek. Tepuk ojek. Abang ojek. Sini, Neng. Oke, anak-anak lanjut ya. Poin poin kelima yaitu benda padat ada yang lunak dan ada juga yang padat dan keras seperti apa tadi plastisin ya, dia bisa lunak dan keras. Lalu yang berikut benda padat itu dapat digenggam, betul sekali. Nah, ini contohnya. Dia dapat digenggam ya. Iya. Oke, anak-anak. Sifat benda padatnya Ibu sudah jelaskan. Kita lanjut ke materi kita berikutnya, yaitu sifat benda-benda cair. Nah, untuk anak-anak ketahui sifat benda-benda cair itu ada 10. Yang pertama, hai Indi, dengarin Ibu nak, Ibu lagi jelasin. Kalau kamu nggak dengar, pasti kamu nggak bisa mengerjakan soal ketika Ibu memberikan soal. Ya, tepuk diam.
kami diam. Oke, makasih anak-anak. Nah, Ibu jelaskan dulu ya bahwa sifat benda cair itu ada 10. Yang pertama, bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Betul sekali. Benda cair itu. Nah, Ibu mau tanya dulu, benda cair itu seperti apa sih anak-anak? Iya, betul sekali Anggun. Benda cair itu adalah air. Iya, bentuknya berubah mengikuti wadahnya, betul. Lalu yang kedua, volumenya tetap. Iya, lalu ketiga, masanya juga tetap. Keempat, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Contoh sungai, ya air yang ada di sungai dia itu air yang ada di sungai itu dari pegunungan turun ke sungai lalu tembus ke laut anak-anak. Iya. Lalu berikut yang kelima permukaan zat cairnya tenang selalu datar. Iya, permukaan air itu tenang selalu datar. Yang walaupun bendanya miring, tapi airnya tetap datar. Iya. Lalu yang berikut dapat meresap melalui celah-celah kecil. Iya, betul sekali. Ketika suatu kita masukkan air di suatu bak, namun bak itu bocor, air itu bisa keluar, ya, karena dia bisa meresap melalui celah-celah kecil. Jadi, suatu tempat itu tidak boleh bocor apabila kita masukkan air ke dalamnya. Lalu berikutnya yaitu menekan ke segala arah. Jadi, dalam satu ruangan itu apabila kita mengisi air pasti airnya akan penuh dan merata ketika ruangan itu tidak bocor. Lalu yang berikut tidak dapat digenggam. Air anak-anak tidak dapat digenggam, betul sekali. Lalu yang berikut, yang terakhir, dapat berubah wujud menjadi benda padat. Nah, contoh, tadi Ibu sudah jelaskan ya, air apa yang dimaksud dengan benda cair itu adalah air. Nah, contoh Ibu mau agar kalian bisa pahami, kok tadi Ibu hanya sebut sifatnya gimana sih bentuknya bisa berubah mengikuti wadah. Nah, ini air dalam satu gelas ini, yang ini kan gelasnya besar nih anak-anak. Nah, lalu Ibu rubah ke sini. Nah, ya, dia berubah, namun volume dan masanya tidak berubah. Iya. Terus poin yang ke selalu datar, betul sekali. Setelah kita masukkan ke dalam gelas ini, airnya datar ya. Lalu mengalir, tadi Ibu sudah jelaskan yang kalau air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Lalu yang berikutnya menekan segala arah sudah juga. Nah, air ini tidak bisa kita genggam. Apa? Tidak ada yang bisa kita genggam. Apa bahasa Bimanya anak-anak? Oh iya ya betul sekali. Berarti sudah paham ya? Oke. Lalu yang poin terakhir 10 itu yang ingin Ibu tekankan lagi yaitu dapat berubah wujud menjadi padat. Nah, air ini bisa berubah wujud menjadi benda padat. Seperti apa kira-kira? Ayo, siapa yang tahu nih? Air ini berubah wujud jadi benda padat, seperti apa dia bisa berubah wujudnya? Apa kira-kira? Tidak ada yang tahu? Oke. Nah, Ibu ingin menjelaskan, air ini ketika kita bekukan, dia akan menjadi es batu anak-anak. Jadi dia menjadi benda padat lalu akan mencair lagi. Paham anak-anak sampai di sini? Hore! Alhamdulillah sudah paham anak-anakku. Lalu yang ketiga yaitu sifat benda gas. Iya anak-anak. Anak-anakku sekalian, tahu nggak sifat benda gas itu atau gas itu yang seperti apa sih? Oh iya, alhamdulillah. Saya senang sekali. Oke. Nah, sifat benda gas itu anak-anakku ada 6.
Nah, di sini yang pertama bentuk dan volumenya berubah. Contoh seperti balon. Ya, seperti kita masukkan, uh, kita tiup balon, dia akan berubah-berubah. Ya, kalau balonnya sudah kita isi ke dalam balon, sedikit demi sedikit balonnya akan menyusut ya, itu sehingga bentuk dan volumenya berubah-ubah. Lalu yang kedua, menempati ruangan. Ya, seperti di dalam ruangan kita ini, kalau kita tanpa udara yang jelas kita tidak bisa bernafas ya anak-anak. Lalu menekan segala arah, betul sekali. Lalu tidak dapat digenggam, tidak dapat sama sekali digenggam yang namanya gas. Ya, seperti mungkin anak-anak juga pernah mendengar, kalau di desa kita ini sudah mencuat sekali yang namanya gas untuk kita masak. Siapa yang bisa memegangnya? Enggak. Gas itu hanya bisa masukkan ke dalam tabung, namun ketika tabung gas itu bocor, pasti gasnya akan hilang. Ya, itu anak-anakku. Lalu dapat berubah wujud menjadi cair atau padat. Iya, dapat merubah wujud cair atau padat, betul sekali. Contoh, kalau kita pada tabung gas itu, coba kalian perhatikan sekali-sekali, sementara di dalamnya ada isi gas, namun di luarnya ada titik-titik air. Itu ya. Lalu yang berikut, yang keenam yaitu benda gas tidak dapat dilihat. Tidak ada satu orang pun yang dapat melihat gas. Dia hanya berkeliaran di sekitar kita, namun tidak dapat kita pegang dan tidak dapat kita melihat. Nah, oke anak-anak sekalian, mudah-mudahan mungkin sampai di sini saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Namun di sini Ibu ingin menekankan seperti tadi yang kelas 2, penjumlahan bersusun. Penjumlahan bersusun, lalu yang ketiga ini adalah wujud benda, yang kelas 3 wujud benda. Nah, oke anak-anak. Nah, Ibu ingin memberikan tugas ya anak-anak. Sudah paham materi apa yang telah Ibu kasih tadi? Yang belum paham siapa anak-anakku sekalian? Ayo sekali-kali deh sebelum kita Ibu kasih tugas, Ibu pingin kita sama-sama melakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Oke anak-anak. Iya. Alhamdulillah pagi ini kita belajarnya dengan penuh semangat. Iya. Ya, anak-anak, Ibu ingin kasih soal ya, anak-anak. Soal matematika ya. Coba anak-anakku, Ibu hanya kasih 2 nomor untuk anak kelas 2 soal matematikanya. Mana tadi? Ya, ini anak-anakku. Nomor 1, Ibu kasih LKS aja ya, lembaran kerja siswa aja. Nah, coba sekalian anak-anakku kerjakan soal itu. Kelas 2 hanya 2 nomor. Matematikanya dikerjakan sekarang. Lalu yang kelas 3 4 nomor ya. 4 nomor ya. Ya. Ya, oke anak-anak. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah kita laksanakan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa masuk ke otak kalian dan bisa bermanfaat mulai sekarang sampai kalian tua dan bisa kalian ajari lagi kepada anak-anak kalian nanti. Amin amin ya robbal alamin. Kalaupun ada yang salah itu datangnya dari Ibu sendiri. Kalaupun ada yang benar semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.